Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa Mukhlisin TV dimanapun berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan keistimewaan bagi kita umat Islam. Juga kita berada di bulan Agustus, hari kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua bangsa Indonesia, juga umat Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang membawa manusia ini dari minaz zulumati ila nur, dari alam yang penuh dengan kejahiliaan sampai dengan alam yang penuh dengan cahaya keislaman. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada, ayat yang saya bacakan tadi adalah surah An-Nas, di mana ayat ini turun Rasulullah SAW menangis dan juga para sahabat, karena ayat ini memproklamirkan kemerdekaan umat Islam pada masa itu. Dan ayat ini juga termasuk ayat yang terakhir turun sebelum ayat yang terakhir yang sangat masyhur, surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka sebelum ayat itu, ayat inilah yang turun. Maka saya sampaikan kepada kita semua bahwa ayat ini juga memproklamirkan kemerdekaan umat Islam pada masa Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Makkah, atau yang kita kenal dalam sejarah Fathul Makkah. Kemerdekaan sesuai dengan landasan negara kita adalah hak segala bangsa. Tidak hanya dalam bernegara, tetapi juga Islam mengatur demikian. Hak-hak kita diatur oleh agama, khususnya adalah agama Islam. Jadi agama Islam bukanlah agama yang mengekang hak manusia, bukanlah mengekang hak laki-laki dan perempuan, bukanlah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang harus kita maknai secara mendalam, bahwa sesungguhnya Islam juga mengatur hak-hak manusia, kemerdekaan manusia. Maka hadirin sekalian rahmati Allah, yang pertama saya ingin sampaikan kajian-kajian dari para ulama kita mendefinisikan tentang kemerdekaan. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu adalah al-hurriyah. Al-hurriyah bisa kita klasifikasikan, kita bagikan dalam bentuk al-hurriyah al-insaniyah, kemerdekaan manusia. Nah, ini yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua. Inilah landasan pertama kita sebagai bangsa, sebagai seorang muslim, bahwa sesungguhnya Islam mengatur kehidupan manusia. Hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk beragama, juga hak manusia untuk berekonomi, mencari nafkah, layak hidup di negara ini. Itu adalah aturan yang diberikan Islam kepada kita. Juga bangsa atau negara kita yang mengatur dalam kemerdekaan manusia. Maka juga dalam Al-Quran, kalau kita pernah mendengar
Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran ketika beliau menjelang wafatnya. Betapa beliau memikirkan hak manusia. Inilah rahmatan lil alaminnya Islam, ya. Bahwa kata Rasulullah SAW, ittaqullah wa ma malakat aymanukum. Jadi setelah Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk sholat sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan kita sholat, maka Rasulullah sampaikan bertakwalah kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah ini melalui Al-Quran, dan perhatikan orang-orang di sekelilingmu, orang-orang susah, budak-budak hamba sahaya. Maka ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam juga Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya mengingatkan umat Islam dan para sahabat bahwa tolong perhatikan manusia, tolong perhatikan hak-hak manusia, tegakkan hukum dengan baik. Maka pada saat itu juga para sahabat juga mengatur sebuah undang-undang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan orang-orang susah, kemudian juga anak-anak yatim. Juga dalam surah Al-Ma'un dijelaskan lebih detail, ya. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi Al-Quran, Rasulullah SAW, Islam juga memikirkan, mengatur tentang hak-hak manusia. Kemudian juga Al-Hurriyah I'tiqadiyah. Ini juga harus kita pahami dengan baik. Kemerdekaan akidah. Bahwa sesungguhnya memang landasan pertama kita sebagai seorang muslim memerintahkan kita untuk may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Tetap perintah dalam Al-Quran kita untuk patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Yang harus kita sembah adalah Allah dan Rasul. Tapi juga demikian, Islam memberikan kemerdekaan dalam hal keyakinan, dan itu juga sudah dilakoni oleh seorang Nabi Rasulullah SAW dalam membuat sebuah konstitusi Madinah atau yang kita kenal dengan Sahifah Madinah. Maka Rasulullah tidak mengusik orang-orang non-Muslim. Pada saat itu ketika Rasulullah membangun negara Madinah, maka di sana ada ahlul zimmi, ada juga ahlul kitab, ya. Jadi mereka ini adalah ahlul zimmi, adalah mereka yang masuk dalam kekuasaan Islam dan dilindungi oleh Islam, hak-hak mereka diatur. Kemudian juga ahlul kitab, mereka Yahudi dan Nasrani juga dilindungi oleh agama Islam pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW membebaskan mereka beragama. Nah, apalagi dalam Al-Quran kita tahu bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, masuk dalam agama Islam. Jadi jangan dipaksa juga orang untuk masuk dalam agama Islam, kecuali mereka mendapatkan hidayah dari seorang muslim, terbuka hatinya masuk dalam agama Islam. Tapi tetap pada prinsipnya, dan juga undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah mengatur hak-hak manusia, termasuk berkaitan. Jadi sangat bertentangan jika mungkin selama hari ini ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, Islam itu memaksa orang untuk masuk dalam agama. Itu bahasa yang cukup tidak baik, bahasa yang salah, dan mungkin mereka tidak pernah mendengarkan kajian-kajian keislaman bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengatur hak-hak beragama. Kemudian juga al-hurriyah al-ilmiyah. Jadi juga di dalam Islam kemerdekaan dalam menuntut ilmu, berilmu pengetahuan juga bahagian dari hak kita. Bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu juga hak kita sebagai seorang muslim, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi poinnya tetap dikatakan bahwa sesungguhnya kata kuncinya ada dua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu sudah banyak ilmu, punya pengetahuan S1, S2, S3, maka bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupakan Tuhan. Ini dua kata kunci. Kamu menuntut ilmu, ketika kamu sudah banyak ilmu pengetahuan, ingat, jangan lupa dengan Allah. Tetap beribadah, jangan tinggalkan
sholatmu, bahwa semakin kamu berilmu semakin tunduklah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran Islam. Jadi berilmu pengetahuan laki-laki dan perempuan adalah perintah agama Islam, bahwa kamu harus menuntut ilmu, ya, ilmu dunia, ilmu akhirat, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin mengejar dunia, maka tuntutlah ilmu dunia. Kalau kamu ingin mencari akhirat, maka tuntutlah ilmu akhirat. Kalau kamu ingin kedua-duanya, man aradahuma, maka tuntutlah kedua-duanya. Kita ingin kedua-duanya. Kita ingin selamat dunia, kita juga ingin selamat akhirat. Maka tuntut ilmu yang dua-duanya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian juga hadirin sekalian rahmati Allah, al-hurriyah al-maliyah. Kita juga di dalam Islam dituntut untuk kemerdekaan dalam hal ekonomi. Nah, ini juga hak kita sebagai seorang muslim, bahwa kita ingin hidup dengan baik, ekonomi kita dengan cukup, kita bisa makan. Nah, ini juga diatur di dalam Islam. Ya, kita juga tidak disuruh untuk beribadah saja 24 jam di masjid terus, tidak. Tapi juga Islam menuntut kita untuk mencari nafkah, membaguskan ekonomi kita. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerjalah kamu. Hari Jumat ada perintah dalam surah Al-Jumu'ah. Ketika kamu selesai surah Al-Jumu'ah, ingat ibadah dulu. Iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kamu selesai salat Jumat, maka bertebaran kamu di muka bumi. Cari nafkah Allah. Cari nafkah yang halal dan thayyibah, nafkah yang halal dan baik, jangan dari hasil korupsi, jangan juga dari hasil menipu orang, jangan dari hasil mencuri, apalagi rasuah, sogok menyogok, jangan. Carilah yang halal dan baik. Ini perintah dalam Islam. Maka kamu nanti akan berikan, karena kamu akan berikan nafkah kepada anak, istrimu, keluargamu, orang-orang susah, orang-orang sekelilingmu. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan dalam menuntut, mencari, membaguskan ekonomi kita adalah perintah dalam Islam, ya. Jadi seiring sejalan dia, kita pernah mendengar sebuah kalimat, iman di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa iman li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Jadi ketika kita mencari nafkah itu, maka seolah-olah kita hidup selamanya. Jadi prinsipnya seperti itu. Tetap move on, tetap semangat terus, ya. Apalagi kita sudah mempunyai keluarga, kita punya tanggung jawab, tetap semangat untuk mencari nafkah. Itu prinsipnya juga yang diajarkan dalam Islam. Wa iman li akhiratika, jika kamu kalau kamu ingin mengejar akhiratmu, nah, kalau kamu iman li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa iman li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan ketika kamu mencari akhiratmu, maka ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan tiada atau esok akan mati. Jadi ketika kita beribadah, sholat, ingat saja bahwa kita akan mati, ya. Tidak ada kepastian, tidak ada ketentuan yang kita tahu bahwa kita kapan akan mati, ya. Maka oleh karena itu setiap kita beribadah kepada Allah, ingatlah bahwa kita akan mati. Jadi seiring sejalanlah kita antara kehidupan juga dengan akhirat kita. Inilah perintah di dalam Islam, bahwa kemerdekaan itu juga diatur dalam surah Al-Hurriyah, juga berkenaan dengan negara kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan itu diatur dalam sebuah konstitusi. Hak kita untuk hidup, hak kita untuk berpendidikan, hak kita untuk mencari nafkah atau makan diatur dalam negara kita. Maka sesungguhnya hadis kami Allah itu bisa kita tanya, itu bisa kita ajukan, bahwa sesungguhnya hak kita sebagai warga negara pada saat sekarang ini ada di negara ini. Maka oleh karenanya memang menjadi seorang pemimpin, seorang imarah, besarlah tanggung jawabnya dan akan dipertanggungjawabkan nanti suatu saat. Karena apa? Karena kita harus memikirkan rakyat kita, memikirkan umat kita. Jika mereka tidak makan, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi yang cukup sangat menyulitkan kita sebagai seorang manusia, maka ini juga bahagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Maka jangan merasa menjadi seorang pemimpin hanya sekedar enaknya saja, hanya sekedar berkuasa saja. Aku sudah berada di puncaknya. Tapi ingat,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Ketika kamu jadi pemimpin, ingat di bawahmu masih banyak orang-orang susah, masih banyak orang-orang yang belum makan, itu tanggung jawabmu dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga hadirin sekalian rahmati Allah, sesungguhnya Islam juga pernah mengalami kemerdekaan sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran surah An-Nasr. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan wal fath, dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah, agama Islam berbondong-bondong, maka bertasbih dan memuji Tuhanmu lah, dan mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Surah An-Nas. Mudah-mudahan hadirin sekalian Allah, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.